Terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, para dewa dan bodhisatwa pada hari ini. Selamat berjumpa kembali dalam channel Magabutri Tripo. Tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah ketahuilah yang putih, namun peganglah yang hitam. Tao Te Ching bab 28 membahas tentang tahu diri adalah sesuai dengan tahu. Pasal 1 mengetahui sikap positif, melindungi sikap negatif, menjadi aliran sungai dunia. Pasal 2 menjadi saluran dari alam, maka ia tidak terpisah dari kebajikan yang kekal, sehingga kembali pada sifat anak-anak, yaitu sifat yang suci, jujur, dan sewajarnya. 3. Mengetahui warna yang putih, melindungi warna yang hitam, menjadi contoh dunia. 4. Menjadi contoh manusia di dunia, maka kebajikannya yang kekal tak dapat salah pula. Ia akan kembali ke dalam alam kekosongan yang sempurna. Mengetahui penghargaan, menjaga penghinaan sebagai lembah dunia yang luas. Yang keenam, menjadi lembah dunia, kebajikan kekal akan memenuhi dirinya dan ia akan kembali di dalam kesederhanaan yang sewajarnya. Pasal 7, setelah kesederhanaannya menjadi sempurna, maka ia akan menjadi alat yang dipergunakan oleh para bijaksana untuk menjadi pejabat negeri yang adil dan bijaksana, maka pemerintahan yang baik tidak menghukum rakyatnya. Pembahasan bab ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Mari kita mulai. Bab 1. Ketahuilah yang maskulin, namun peganglah yang feminin. Jadilah lembah bagi dunia. Maskulin sering diasosiasikan dengan kekuatan, keberanian, ketegasan, dan dominasi. Ia adalah energi yang mendorong, menaklukkan, dan menguasai. Sedangkan feminin melambangkan kelembutan, ketenangan, penerimaan, dan kehangatan. Ia adalah energi yang merangkul, mengalir, dan memberi kehidupan. Namun, Lao Tzu tidak meminta kita untuk memilih antara keduanya. Ia tidak berkata bahwa satu lebih baik dari yang lain. Sebaliknya, ia mengajarkan untuk memahami kekuatan yang maskulin, namun tetap memeluk kelembatan yang feminin. Karena di dalam keseimbangan kedua sifat inilah kekuatan sejati ditemukan. Lao Tzu menggunakan gambaran lembah untuk melukiskan makna dari kelembutan. Sebuah lembah adalah tempat yang rendah, tempat di mana air dari segala arah berkumpul. Ia tidak menolak aliran yang datang, tidak melawan derasnya arus. Justru karena kerendahannya, lembah menjadi sumber kehidupan bagi dunia dan memiliki kekuatan abadi. Air tampak lemah, lembut, dan mudah dibelah. Namun air tidak pernah kehilangan kekuatannya. Justru karena kelembutannya, ia mampu menembus batu, mengukir lembah, bahkan menghancurkan gunung perlahan-lahan. Air tidak memaksa, tidak melawan, tetapi ia mengalir dengan tenang, mengikuti jalan yang ada, sehingga akhirnya menciptakan jalannya sendiri. Begitu pula dengan manusia. Ketika kita memilih untuk bersikap lembut, menerima keadaan, dan tidak melawan arus kehidupan yang tak bisa dihindari, bukan berarti kita lemah. Lao Tzu berkata, jadilah lembah bagi dunia. Sebuah kalimat yang mengandung pesan mendalam. Artinya, jadilah seseorang yang bisa menerima, yang tidak menolak kehidupan apa adanya. Jadilah seseorang yang tidak takut untuk merendah, untuk menjadi tempat bernaung bagi orang lain. Karena dengan bersikap seperti lembah, kebajikan abadi tidak akan meninggalkan kita. Kita akan tetap menjadi sumber bagi kehidupan, tetap menjadi tempat di mana orang lain bisa menemukan ketenangan dan kekuatan. Bagian 2. Ketahuilah yang putih, namun peganglah yang hitam, jadilah contoh bagi dunia. Dalam ajaran Tao, putih melambangkan terang, kemurnian, keindahan, dan segala sesuatu yang tampak benar di mata manusia. Sebaliknya, hitam melambangkan kegelapan, ketidaksempurnaan, misteri,
dan ketidaktahuan. Lao Tzu tidak mengajak kita untuk membenarkan kegelapan, melainkan untuk mengenalnya, menerimanya, dan tidak menyangkal keberadaannya. Karena hanya dengan menerima, kita bisa memahami. Dan hanya dengan memahami, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang utuh, mengakui bahwa kita bukanlah manusia yang selalu kuat, tidak selalu benar, dan tidak selalu bersinar. Orang yang mampu berdamai dengan kegelapan dalam dirinya adalah orang yang paling kuat, karena ia telah mengenal sisi terdalam dari dirinya sendiri. Penerimaan terhadap kegelapan juga melatih kita untuk lebih berbelas kasih, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kita tidak lagi mudah menghakimi karena kita tahu betapa sulitnya berjalan dalam gelap. Kita menjadi lebih bijaksana, lebih pemaaf, dan lebih lembut dalam bersikap. Dan disinilah kita memahami makna dari kembali pada yang tak terbatas. Bagian 3, ketahuilah kemuliaan, namun peganglah kerendahan hati. Jadilah dasar bagi dunia. Dengan menjadi dasar bagi dunia, kebajikan abadi akan menjadi penuh dan engkau akan kembali pada kesederhanaan murni. Kemuliaan dalam pandangan umum adalah sesuatu yang diidam-idamkan. Lao Tzu tidak menolak kemuliaan, namun mengajarkan bahwa untuk benar-benar memahami makna kemuliaan, seseorang harus mampu memeluk kerendahan hati. Bayangkan sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi ke langit. Semua orang memandang dan mengaguminya. Namun ada satu bagian yang tidak pernah terlihat, yang tersembunyi di bawah tanah, yaitu pondasi. Orang yang rendah hati lebih mudah mendengar, lebih mudah belajar, dan lebih terbuka terhadap pandangan dan pengalaman orang lain. Lao Tzu berkata, dengan menjadi dasar bagi dunia, kebajikan abadi akan menjadi penuh. Artinya, seseorang yang rendah hati tidak akan kehilangan kebajikannya. Kerendahan hati bukanlah tentang bagaimana kita memandang diri sendiri dan kehidupan. Kerendahan hati akan memunculkan kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sikap atau sifat alami dari segala sesuatu. Dalam kesederhanaan tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan, tidak ada ambisi yang berlebihan. Kesederhanaan adalah tentang menerima hidup apa adanya, tentang tidak menuntut lebih dari yang seharusnya, tentang tidak berlebihan dalam mencari kemuliaan dunia. Kita belajar untuk berbahagia dengan apa yang ada dan tidak terus-menerus berlari mengejar keinginan yang tak ada ujungnya. Karena sesungguhnya manusia yang paling menderita adalah mereka yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Mereka terus berlari, terus mengejar, namun semakin jauh dari rasa damai. Kesimpulannya, jadilah seseorang yang bisa menerima kehidupan apa adanya. Kekuatan sejati lahir dari sikap rendah hati. Kerendahan hati adalah bagaimana kita memandang diri sendiri dan kehidupan. Kehidupan yang seimbang akan memunculkan kebijaksanaan. Demikian berbagi dharma yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lelah berbuat baik, tetaplah baik hingga akhir. Yakinlah, Tian, Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, akan selalu melindungi, membimbing dan berkati kita semua. Berbahagialah bagi mereka yang telah membuka hati dan pikiran dalam menerima dharma mulia ini. Mekarlah permata tata suci, mekar, sadu, sadu, sadu. Terimalah salam dalam dharma. Namo Buddhaya.